Nah, kawan-kawan semua, melihat situasi kondisi kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, atau sejak beberapa waktu yang lalu, saya merenung dan sampai kepada satu kesimpulan. Ini namanya kesimpulan, sangat subjektif, relatif. Saya menggunakan istilah tangan langit sudah menerpa di bumi. Saya menggunakan istilah itu saja ya. Oke. Tangan langit sudah menerpa di bumi. Dan ini sedang berlangsung ya, secara teleologis, bukan teologis, teleologis ya, ke arah kejatuhan. Ini sudah nggak sok lagi ngomong begini nih. Karena Al-Quran mengatakan, ya silakan periksa bagi yang muslim nanti atau membaca Al-Quran di Al-A'raf ya, 182. Wah, ini udah disiapkan ayatnya ini. Ya, ini Apa? di meja saya ada di meja dekat ini saya baca biar lengkap. Ya. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan mereka yang mendustai ayat-ayat kami. Ayat-ayat kebenaran. Ayat-ayat keadilan. Mereka yang mendustai itu. Yang tadi kemudian mengkristalkan diri menjadi penguasa dan menciptakan negara menjadi negara kekuasaan semata-mata. Itulah orang-orang yang mendustai ayat kami, kata Allah. Apa balasan terhadap mereka? Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastajrijuhum, Allah kemudian akan membiarkan mereka perlahan-lahan akhirnya sampai mentok, istidraj. Min haitsu la ya'lamun, sementara mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Ini yang tengah terjadi, saudara-saudaraku semua. Menurut pemahaman saya. Ya. Maka mohon maaf, setiap dan semua yang dikatakan, yang direncanakan, yang dilakukan, itu blundering. Terjadi blundering. Ini yang tengah terjadi. Belum selesai satu, muncul satu. Paling akhir tadi kan Solo itu ya. Yang dikira itu bukan blundering. Kenapa? Karena bagi pendusta agama Allah, nilai-nilai Allah, tidak disebut Islam di sini. Nilai-nilai Allah, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, mereka beristidraj, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang punya kekuasaan, bisa berbuat apa saja, pelan-pelan, mentok. Nggak bisa. Ya. Apa maksudnya ayat ini? Kalau ngirim message gimana? Pencet apa? Nah, Tuh, ada yang ngomong ya. Bicara tidak dimatikan ini, di mute dulu Pak yang sedang bicara. Silakan Pak Din. Apa artinya ini? Secara teologis, dirinya sendiri mengarah kepada kejatuhan. Apalagi kalau ada sebuah sikap yang anti kezaliman, anti ketakjujuran, anti ketakadilan, itulah mereka yang menurut ayat sebelumnya, Al-A'raf 181, wa mimman khalaqna, dan kami juga ciptakan, kata Allah. Sebelumnya ya, ummatun yahduna bil haqqi, suatu kelompok masyarakat, ummah, ya, yang memberikan pencerahan, yang menunjukkan jalan bagi bangsanya bil haq, dengan kebenaran. Wabihi ya'dilu, dan betul-betul mereka berlaku adil. Bukan karena pencitraan, bukan karena motif lain, semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu kata Allah itu di ayat sebelumnya. Ini menarik nih. Ya. Dua ayat di surat Al-A'raf ini. Nah, kawan-kawan semua, apa tadi pertanyaan? What should we do?
Ya, dua opsi, biarkan atau berbuat sekedarnya, toh kita yakin gitu ya, hasil dari istidraj tadi itu. Tapi itu lama. Tadi kan nggak sabar katanya kan? Kan banyak yang nggak sabar katanya kan? Mulai nih, mulai. Kesabaran itu relatif. Kesabaran itu relatif. Maka menurut saya sikap yang Mas Rocky Gerung tadi sarankan, kita harus determinis. Aktif secara determinis. Saya ingin awali determinis atau bersanding dengan determinisme itu decisive. Kita harus melakukan langkah-langkah decisive. Bagi pencinta kebenaran, keadilan, dan yang menolak segala bentuk kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran tadi itu, yang walaupun mereka tengah beristidraj, itu bisa sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang tengah kita lakukan. Yep. Ini bukan power politics. Kita bukan pada posisi power politics. Itu kawan-kawan di DPR itulah. Kita dorong juga cara mereka di sana dengan segala keterbatasan lingkungannya. Dan kedua ya masyarakat, dan luar biasa banyaknya sekarang. Inilah yang harus dilakukan. Mohon maaf, ayat tadi ummah, organized people, bersama-sama, bersatu, lintas agama, lintas suku, lintas profesi apa saja. Ini yang tengah kita lakukan. Ada yang nanti call moralnya tinggi, ada yang kita parsial, kita gugat Undang-Undang 02 tahun 20 tentang Undang-Undang tentang manipulasi corona. Kita gugat undang HIP, PIP, apapun namanya. Dan terus terang karena MUI memutuskan itu sudah Mantap. kata putus. Tidak. Mohon maaf, tolong sampaikan pada kawan DPR jangan bermain-main dengan aspirasi ini. Kita sudah kumpulkan banyak majelis agama, tokoh agama semua, elemen-elemen non-Islam pun semua. Kita mendesakkan RUU HIP dicabut dari prolegnas. Terakhir kemarin belum. Jangan bermain-main mau mengganti dengan undang-undang dengan nama lain. Ya. Ini akan mempercepat istidraj tadi itu. Ya. Saya kira ini clear ini ya. Saya pesankan betul, jangan bermain-main. Bukan hanya Babe Haikal yang berani turun. Beliau lebih muda dari saya. Saya pun yang sekarang 62 tahun, saya akan turun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jangan, ini bagian ini ya. Apalagi ada undang lain. Ini undang-undang tentang Omnibus Law Ciptaker. Saya sudah baca dan gini, dan kawan-kawan serikat pekerja akan turun. Jadi banyak sekali. Jadi pesannya ya kawan-kawan di DPR yang perjuangan dari dalam, ya, termasuk Pak Fadlizon, tolong bisikan sama Menhan gitu. Ini Catat. Mohon maaf. Ini harus secara peaceful. Secara damai, walaupun tidak mungkin damai. Dan kita harus sadar, punya resilience, punya self-defense mechanism, ya, untuk jangan ada faktor-faktor eksternal gitu. Pada tingkat itulah perjuangan kita. Ini masih soft. Ya. Terima kasih.